warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam kegiatan sehari-harinya. Kembali lagi bersama saya Ratna Sari dalam bincang luar biasa pada malam hari ini, tentunya dalam acara SBL Suara Bumi Lampung. Baik, di sini saya tidak sendiri, ya. Di sini saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Tentunya di samping saya ada Mas Sugeng Purwanto. Selamat malam Mas Sugeng. Malam. Malam. Di sampingnya Mas Sugeng ada Mas Muhammad Mas Ruri yang biasa kita sapa dengan Gus Ruri. Selamat malam Gus Ruri. Sehat Gus? Waras bang ini. Baik, untuk mengawali daripada perbincangan pada malam hari ini, tentunya rekan-rekan yang ada di rumah kepo dengan narasumber-narasumber yang ada di depan ini. Saya akan membacakan sedikitnya profil daripada narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Flashback prestasi-prestasi apa aja yang sudah ditorehkan oleh beliau-beliau ini. Narasumber yang pertama ada Mas Sugeng. Mas Sugeng ini lahir di Lampung Tengah, ya. Beliau merupakan aktivis teater, bener ya Mas? Insyaallah. Aktivis teater di era tahun 2000-an, ya, khususnya di kota Yogyakarta. Melalui Sanggar Suto, pementasan demi pementasan telah dilaksanakan di sana. Dan beliau ini merupakan juara 2, ya, dalam lomba teater Sesubaksel, pementasan monolog di Taman Budaya Lampung juga. Dan beliau ini juga adalah ketua yayasan Sodikus Salam, dan tidak menghentikan beliau untuk terus berkarya. Tentunya seperti halnya beliau menggawangi Sanggar Seni Wong Apik atau Wong Asik Pengen Kreatif, melakukan pementasan-pementasan di hari-hari besar nasional, dan masih banyak lagi prestasi yang ditorehkan oleh Mas Sugeng ini. Ini Gus Ruri dibacakan juga nggak Gus prestasinya? Nanti cemburu kan nggak etis. Oke. Ya dibacain nggak apa-apa. Baik, saya akan membacakan sedikitnya profil daripada Bacakan Gus dong. Ruri ini. Bacakanlah biar berimbang. Oke. Nanti kita nggak seimbang mah. Saya bahagia sekali di tengah beliau-beliau ini. Oke, Gus Ruri ini lahir di Lampung, ya, di tengah-tengah lingkungan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Kalirejo, khususnya Kabupaten Lampung Tengah. Ya, beliau ini hijrah ke Yogyakarta melakukan kegiatan berkesenian melalui Sanggar Jepit, ya, khususnya pada tahun 2003, dan tentunya masih eksis ya Gus ya sampai sekarang. Beliau merupakan penulis naskah teater YPTS atau Yang Paling Tidak Sopan, interpretasi filsafat Sartre, ya, dan dipentaskan dalam event tour teater 5 kota, yakni di Jawa dan di Bali pada tahun 2005, serta nominator dalam Festival Puisi Internasional di Taman Ismail Marzuki di Jakarta Timur di tahun 2007. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini luar biasa. Aduh. Oke. Ini Gus, Mas Sugeng. Oke, ini kita guyon dulu atau serius ini? Ya, guyon bisa, serius bisa. Sedikit serius gitu ya. Sedikit guyon. Oke. Berbicara tentang berkesnya nih, Gus, Mas. Serem. Tentunya Gus Ruri dan Mas Sugeng ini udah yang punya wilayah gitu ya kalau ngomongin berkesenian. Nah, berkesenian hari ini mengalami sedikit polemik atau khususnya banyak sekali
ceritanya gitu. Kalau kita ngomongin berkesenian pada masanya Gus Ruri dan Mas Sugeng pada zamannya itu dulu, bisa dibilang pada zaman dulu dan sekarang itu tentunya ada perbedaan gitu ya Gus. Ada efek dan perbedaan, tentunya rasanya tuh beda dari zaman dulu dan zaman sekarang, tentunya beda gitu ya Gus ya. Nah, yang mau Nana tanya nih, gimana sih menurut Gus Ruri dan Mas Sugeng sendiri perbedaan serta efeknya, khususnya seniman hari ini, berbicara tentang berkesenian pada zaman dulu dan berkesenian zaman sekarang setelah berkembangnya teknologi, khususnya di era milenial ini. Monggo. Oke, bedone aku podone. Sebentar mas. Ini tadi kan kita udah dikenalin. Iya. Oh, dia Mas belum Sugeng, dia kenal. belum kenalan nanti. Kenalan dulu, Oh, Mbak. dulu tadi saya dengar Nana. Jadi kita Najwa Shihab mas. Apa adiknya? Apa keponakannya? Apa Kenalan. bercita-cita pengen jadi Najwa Shihab? Apabila perlu promosi di depan kita kan banyak jomblo-jomblo tuh. Yang bujang boleh komen di sini di bawah ini. Monggo. Kok malah jadi Nana nih yang ditanya ya. Ya iya kenalan. Kita tadi udah kenalin. Oke. Ini kan belum kenalin. Nama saya Ratna Sari, biasa dipanggil Nana sama teman-teman di belakang layar. Biasanya teman-teman panggil Nana. Oh gitu. Saya punya teman seniman, Mbak. Oh gitu ya. Ratna Sarumpait. Oke, siap. Sekarang sudah di penjara. Jadi mas, kalau Sari itu kan masih kecil. Sari masih kecil I. Jadi kalau udah sedikit lagi Sar, jadi Sari. Wes, jelaskan Udah. dulu, Gus. Silakan. Tadi lupa diulang sebentar yang terakhir. Tanyanya Mas Sugeng dulu yang jawab. Perbedaan Iya. dan Efeknya gitu. efeknya di Kesenian. zaman milenial. Saya lebih tertarik ke persamaannya aja dulu. Oh, siap. Monggo. Jadi dari persamaannya kita jelas sudah kelihatan perbedaannya. Sebenarnya kalau seniman ini biasanya jiwanya jiwa petualang dan jiwa pemberontak, ya, dalam hal ini tanda kutip pemberontak. Kita melihat seringkali seniman-seniman ini muncul kreativitasnya karena melihat ketidakseimbangan atau ketidakmapanan atau ketidakadilan atau apapun itu, protes kepada masyarakat atau protes kepada pemerintah itu dikaryakan dalam bentuk pertunjukan atau dalam bentuk lukisan atau dalam bentuk puisi. Itu persamaan. Saya melihat ndak begitu banyak lah melihat. Iya sih sebenarnya sekarang kalau orang-orang yang berkesenian ini betul-betul punya jiwa murni ingin, ya pokoknya ingin lebih baik gitu aja. Bagi saya, apalah arti kesenian jika terpisah dari derita lingkungan. Wes Rendra ya. Rendra. Tapi apalah arti berpikir jika terpisah dari Cerita lingkungan. masalah Oh, kehidupan. masalah kehidupan. Waduh, Rara salah ini. Oke, siap. Jadi jelas di situ kita sebagai seniman ini punya tanggung jawab secara batin, secara fisik, ya lahir batin. Dia dewe ingin terus berkesenian. Ini bagiku sangat idealis. Wong-wong seniman saiki mbo idealis ora ngono kuwi. Monggo Gus, ini seniman purbakala apa seniman sekarang? Monggo perbedaannya apa? Saya ini nggak terlalu banyak melihat perbedaan. Jadi Mas Sugeng persamaannya. Kalau perbedaannya gini Mas, kalau Mas apa Mbak? Oh, Mas
Sugeng. Oh iya, nggih. Siap. Mbak Nana, oh ya tadi namanya Mbak Nana ya. Mbak Nana. Mbak Nana dan sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada yang mau dan setia mendengarkan ocehan kita para gembel-gembel jalanan ini, mantap. Pernah. Jadi begini Mbak Nana, kalau perbedaannya itu, kalau menurut saya pribadi, ini hanya sebenarnya yang paling besar itu terletak pada rasa. Karena ngomongin seni, ngomongin estetika, saya yakin Mas Sugeng juga sepakat ini persoalan apa ya, rasa lah. Jadi membayangkan misalnya betapa sekarang itu apa namanya, kita mudah atau memperkenalkan diri lah boleh, atau mempromosikan diri, memproyeksikan diri, atau menganggap diri juga boleh sebagai apa, misalnya seniman, sebagai pembaca puisi atau penulis karya sastra dan lain sebagainya, didukung dengan media sosial hari ini. Perbedaan dengan ketika dulu kita tahun 2000, apalagi HP yang punya Mas Sugeng ini ya, HP bagus ini Mas. Masya Allah, jangan liatin kredit Mas, kredit. Jadi HP Belum lunas HP jalan yang sama sekarang Mas. namanya ceng-ceng po HP mainannya ya. Oh iya. Itu aja kita mau beli itu aja ngimpinya setengah hari, bukan setengah mati ya, setengah hari. Jadi artinya, dan saya merasakan betul, saya ingat pernah saking kepinginnya kita apa namanya dengan sahabat-sahabat teman-teman di Sanggar Jepit ya, komunitas seni Sanggar Jepit. Iya, kita juga dulu pernah juga ketemu bareng dengan Sanggar Sutonya Mas Sugeng ini Iya. di Krapia, tapi Kita musuhan. Sanggar Suto dulu lebih senior karena lebih duluan lahir. Kalau Sanggar Suto kan baru-baru aja, Oh. masih beli